Jadi begini, terkait dengan layanan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya untuk jenjang menengah, yaitu SMA, SMK, dan juga pendidikan khusus SLB. Pada prinsipnya kami di Dinas Pendidikan itu mengacu pada peraturan SKP 4 Menteri, yang mana di dalamnya salah satu ketentuannya adalah bahwa secara keseluruhan di masa pandemi COVID ini pembelajaran itu dengan moda atau model PJJ, pembelajaran jarak jauh dan daring kan. Nah, pembelajaran jarak daring ini di Jawa Tengah memang kami optimalkan, kami upayakan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk yang pembelajaran secara tatap muka ini kami upayakan nanti persiapannya untuk yang wilayah zona hijau, ya, wilayah zona hijau. Ada satu kabupaten kota yang saat ini sudah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, namun ini masih di jenjang pendidikan dasar, yaitu untuk SD dan SMP. Salah satunya di kota Tegal. Sepengetahuan kami itu sudah mulai bulan Agustus ini. Hanya saja nanti masih dipantau. Dan untuk yang jenjang SMA SMK sampai saat ini memang kami belum menerapkan tatap muka sebagaimana layaknya KBM. Perencanaan yang kami lakukan salah satunya juga sudah membuat juknis terkait dengan pola persiapan pembelajaran tatap muka. Dan di dalam juknis itu memang kita pilih ada murni PJJ daring, kemudian daring dan luring, dan juga luring dalam arti tatap muka. Nah, kombinasi daring luring ini juga kami sangat hati-hati. Pada saat ini kami posisi awal Agustus sampai dengan nanti pertengahan tanggal 19, kami mengidentifikasi sejauh mana PJJ daring yang dilakukan seluruh satuan pendidikan di Jawa Tengah ini efektif. Maksud kami begini, apakah semua siswa-siswi di seluruh satuan pendidikan ini sudah bisa berjalan daringnya? Nah, kalau misalnya nanti kita identifikasi ada satuan pendidikan yang berada di remote area, dalam arti begini, jangan jauh dari perkotaan, dia memang internetnya sangat sulit, jarak tempuh maupun mobilisasi jauh. Taruhlah begini, di daerah pegunungan, di bawah gunung dan sebagainya, kecamatan-kecamatan yang di luar dari kota-kota kabupaten, itu kami coba identifikasi seberapa efektif pelaksanaan PJJ daring dengan moda yang dimiliki, baik tab, HP, gadget yang dimiliki, gawai yang dimiliki, apakah bisa dilakukan. Manakala nanti ada siswa-siswi di salah satu satuan pendidikan yang khususnya nanti yang negeri yang coba kami push, ada yang selama 4 bulan ini, hampir 4 bulan ini dia tidak atau belum sama sekali bisa melakukan daring. Misalnya dari keluarga miskin, dia memang nggak punya gawe, nggak punya jajan. Itu kami identifikasi, itu nanti kita lakukan skema yang pertama guru kunjung. Jadi gurunya yang ke siswa untuk memberikan materi pembelajaran, mungkin juga untuk pembinaan agar dia tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian juga identifikasi apa kendalanya, misalnya dia nggak punya HP atau nggak punya perangkat. Dari sekolah-sekolah juga nanti kita identifikasi punya nggak perangkat laptop dan sebagainya. Kalau dia punya, nanti kita upayakan untuk dipinjemi. Dan kami juga di dalam anggaran sesuai dengan revisi peraturan BOS, kalau tidak salah nomor 8 itu tahun 2020, revisi tentang juknis penggunaan BOS, bahwa untuk dana BOS ini di masa pandemi itu bisa digunakan untuk optimalisasi atau membantu
pelaksanaan KBM daring, di mana uang tersebut dana tersebut bisa untuk membantu pembelian pulsa untuk paket data, baik si anak maupun si guru, kemudian juga untuk alat-alat yang lain. Nah, ini coba kami maksimalkan, kami identifikasi, dan sudah kami kemarin sudah coba kami data berapa besar dana yang perbantukan untuk proses ini di masing-masing satuan pendidikan sudah tengah, cuma saat ini belum selesai, nanti akan coba kita rekap itu. Yang intinya kita upayakan prioritas untuk anak-anak miskin dulu, anak-anak miskin yang nyun sewu, anak-anak yang kurang mampu, yang belum atau istilahnya kurang untuk support pulsa datanya, kita bantu. Kemudian guru-guru terutama kita prioritaskan untuk yang GTT, yang bukan yang non ASN, yang non PNS, kita juga upayakan kesatuan pendidikan untuk bisa dibantu agar KBM daring itu berjalan. Selain itu kami juga berupaya dalam hal ini kita menjalin kerjasama dengan teman-teman Bapermasdes yang menangani terkait dengan dana desa. Itu harapan kami nanti di desa-desa itu ada yang namanya internet desa. Itu hotspotnya itu bisa disebarkan, bisa di titik-titiknya bisa diluaskan dan bisa dimanfaatkan anak-anak sekolah di situ. Jadi walaupun nanti guru-guru dari sekolah, anak-anak dari desa yang pulsanya tadi mungkin kalau dia sendiri itu terlalu boros, Zoom aja kan 5 menit 10 menit kan sudah gerus itu, apalagi setengah jam. Itu agar juga bisa bekerjasama dengan desa setempat, kepala desa. Kemarin juga sudah coba kita rapatkan untuk bisa memaksimalkan KBM daring ini, karena kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai, sama-sama kita tidak ada kepastian, dan daring ini merupakan alternatif yang paling memungkinkan saat ini. Adapun tatap muka memang kami persiapkan dengan baik. Kalau di SKB 4 Menteri itu untuk sampai mencapai tatap muka itu kita harus sampai persiapan 2 bulan dulu uji coba, dan kemarin kita coba simulasi dulu, baru nanti ada sekolah-sekolah yang di zona hijau kita uji coba, tidak serentak tapi 1-2 yang kita nilai sudah layak, semua perangkatnya layak, sarprasnya, gurunya, kerjasama, monitoring, kemudian Puskesmas, Covid, gugus Covid, TNI Polri, semuanya juga sudah clear di situ. Baru nanti secara bertahap anak-anak bisa masuk. Itu pun juga pada saat tatap muka pertama itu nanti akan kami bagi, kami gelombangkan. Mungkin dalam satu rombel bisa aja tiap 2 jam 10 anak. Selang 1 jam baru lagi masuk gelombang kedua. Bisa saja atau hari ini hanya 20 anak yang masuk, jam pagi sama jam siang, baru besoknya sisanya. Kan satu rombel itu kan 36 dibagi 2 hari. Ini juga sudah kami coba tata, dan masing-masing sekolah untuk bisa mensimulasi untuk merencanakan ini, karena cepat ataupun lambat sekolah itu nanti akan menemui proses itu, karena pandemi ini kan juga nggak langsung grek selesai, tapi kan semuanya harus perlahan-lahan. Gitu. Jadi kami juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu optimalisasi terkait dengan PJJ daring ini. Bisa saja kami juga ke provider Telkom maupun Indosat untuk bisa memberikan keringanan diskon untuk pulsa. Kemudian kalau ke PLN itu kaitannya dengan suplai listrik di daerah-daerah pelosok itu. Kemudian juga mungkin kami juga akan koordinasi dengan TVRI apabila nanti dimungkinkan untuk siaran secara daring terkait dengan pelajaran ini, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya kalau secara murni posisi normal itu dia berbayar, tapi pada saat pandemi ini kami minta bisa sama-sama membantu masyarakat dalam hal ini layanan pendidikan. Oke, Pak Samsudin, kaitannya dengan yang luring atau yang tatap muka, ini kan tadi disebutkan uji coba. Uji coba sudah dilakukan atau belum? Ini baru kami persiapkan. Jadi
ini masih kami rapatkan, dan kemarin sudah rapat kedua. Ini kemarin juga kami datangkan yang dari Kota Tegal. Itu memang Agustus minggu kemarin ya. Minggu kemarin untuk yang jenjang Dikdas itu sudah berjalan. Nah, nanti akan kami setelah kita evaluasi nanti akan meningkat untuk yang jenjang menengah. Dan ini masih kita persiapkan kesiapan dari teman-teman satuan pendidikan, dan nanti dari wilayah, dari cabang dinas sebagai bagian kami di wilayah itu nanti akan memverifikasi dulu sebelum nanti kami dengan tim gugus COVID pihak wilayah kabupaten kota itu turun untuk mengecek. Setelah semua persiapan selesai, baru nanti akan dijadwalkan untuk bisa anak-anak masuk. Ini juga kita upaya di Jawa Tengah ada uji coba untuk terkait dengan tatap muka. Namun demikian semuanya tetap kita pada prinsipnya izin dengan gugus COVID, karena yang dia mempunyai otoritas terkait dengan kewilayahan, terkait dengan zona hijau, zona kuning, zona merah, yang tahu persis kan tetap gugus COVID. Selama itu tidak ada izin dari gugus COVID, kami pun juga akan taat pada aturan mainnya. Jadi untuk saat ini uji coba akan dilakukan di Kabupaten Tegal. Salah satunya itu. Nanti mungkin kami kita coba 3 wilayah dulu yang sudah hijau posisinya. Dan sementara ini yang kami pastikan ataupun yang kami sudah panggil dari dinas kabupaten kota, sementara Tegal yang sudah melakukan, dan itu nanti akan kami lakukan tindak lanjut dan menuju ke kabupaten kota yang lain. Memang kemarin sudah dapat informasi dari teman-teman gugus COVID, tapi kita mau pendalaman dulu terkait dengan kesiapan di lapangan. Mana 2 daerah lain selain Tegal, Pak? Nanti sementara yang Kota Tegal ini yang sudah pasti, yang istilahnya sudah ada konkret jalannya, dan 2 yang lainnya ini masih kami identifikasi. Jadi sementara belum bisa kami matur. Nanti setelah itu nanti pasti nanti akan bersama-sama baik Kota Tegal dengan 2 yang penting yang kriterianya adalah hijau dulu ya. Karena yang sudah hijau baru Tegal. Ya, karena dalam SKB 4 Menteri sendiri itu juga salah satu prinsip dasarnya adalah wilayah di zona hijau. Itu yang kami lakukan. Kalau nanti yang kuning, yang merah itu berbeda lagi nanti. Oke, siap. Kalau yang evaluasi yang daring tadi masih sampai tanggal 19 Agustus, Pak ya? Kami setiap 2 pekan, ini seperti COVID ya, 14 hari. Ini harapan kami ya 2 minggu COVID-nya yang selesai. Ini bagian dari doa. Gitu. Nah, setiap 2 minggu, setiap 2 pekan itu kita melakukan evaluasi bagaimana daring, terus kemudian nanti kita berikan edaran kembali kepada sekolah apa-apa yang harus kita tambahkan. Misalnya kita beri aplikasi apa yang bisa memungkinkan, Jateng Pintar, rumah belajar yang sudah kami bangun dengan BPTKP untuk bisa dioptimalkan. Kemudian apalagi yang ada kerjasama dengan kita, mungkin Microsoft 365, kemudian juga Pesona Edu, mungkin dengan provider yang lain, itu rumah belajar dan sebagainya yang dari Kemendikbud juga ada. Itu coba kita evaluasi bagaimana efektivitas di satuan pendidikan. Kemudian juga kita kendalikan, kita pantau seberapa besar biaya yang akan timbul. Kalau misalnya dari sekolah ini baru 1 semester ini sudah boros misalnya, ya kita lakukan efisiensi. Salah satunya memang kemarin di edaran evaluasi, sebagai evaluasi kemarin kita coba efisiensikan dengan waktu. Walaupun itu tidak maksimal, minimal anak-anak bisa bersua dengan gurunya, dan itu juga secara regulasi kita diberi ruang tercapaian kurikulum tidak harus 100%. Taruhlah begini, 1 jam pelajaran kalau di sekolah itu kan 45 menit. Itu kita create, ya kita coba kalau maksimalkan di 20 sampai 30 menit gitu. Jadi ini nanti kan salah satunya untuk bisa efisiensi untuk waktu dan biaya juga. Yang semula jam 7 sampai jam 2 bisa saja jam 7 sampai jam 11 selesai kan. Pak Samsudin, maaf, yang yang evaluasi 2 pekan terakhir yang kemarin itu hasilnya seperti apa sih, Pak? Kalau secara detail memang ini karena sifatnya se-Jawa Tengah,
kami tidak pada persentase, tapi kami coba lakukan perbaikan-perbaikan kendala-kendala di lapangan yang memang kita temukan selama 2 minggu, nanti kita beritahukan kepada teman-teman. Misalnya kemarin kami mencoba untuk dengan kaitannya COVID ini juga mendata warga sekolah yang kena COVID, misalnya PDP dan sebagainya, baik guru, siswa dan sebagainya. Ini sebagai upaya evaluasi kita. Sebelumnya selama 2-3 bulan kita konsen ke PJJ daring, tapi untuk pendataannya kita belum, ini kita update. Kemudian kita update lagi soal pembiayaan, bagaimana akhirnya teman-teman bisa memanfaatkan dana BOS. Nah, kita sampaikan. Itu bagian dari evaluasi. Kemudian beberapa penelitian ataupun polling dari teman-teman pengawas untuk mengatasi masalah PJJ daring. Ada kejenuhan siswa misalnya karena monoton misalnya. Nah, itu juga kami sampaikan ke teman-teman. Evaluasi itu sifatnya makro, dan itu juga selain edaran kami juga ada rapat koordinasi. Kita lakukan dialog, kita belanja masalah di lapangan, dan di situ kita coba carikan solusi. Akhirnya bagaimana untuk mata kejenuhan, berarti media pembelajarannya harus dioptimalkan. Kami akhirnya kita lakukan namanya diklat online pada guru-guru untuk bisa membuat aplikasi pembelajaran. Yang itu nanti ada inovasi di situ, ada kreativitas di situ, dan bisa untuk bahan pembelajaran kepada anak didik. Itu bagian dari evaluasi itu juga.